Pak mantan Ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden? Misalnya ijazah, apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah, itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Jadi tidak pernah akses verifikasi langsung ke universitasnya? Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon Pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan Pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada universitas belum pernah dilakukan? Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, Sistem Informasi Calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh, kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK-kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat. Publik. Iya. Oleh karena saya kira ya ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ya, ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar? Iya, saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa
bisa jadi begitu besar tadi, saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak, jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka nggak apa-apa. Jadi baru satu nih, Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu. Sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu. Coba, apakah benar? Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu, seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami rapat pleno. Setelah rapat pleno. Ya, baik teman-teman, kita kembali lagi di channel ini, di mana sebuah cuplikan video di mana tentang kepalsuan ijazah Gibran, yaitu Hotman Paris sudah yakin tentang ijazah Wapres, di mana menurut netizen atau masyarakat di sini dikatakan tentang semua ketua KPK di area Jokowi terlibat melindungi ijazah palsu Jokowi dan Gibran harus diseret ke penjara. Nah, bohong KPU, semua sistem bohong untuk Jokowi. Mantap Bung Hotman, korek terus ketololan instansi di negeri ini yang membela kepalsuan dan kebohongan. Jokowi dan geng solonya harus diadili. Kalau palsu ketua KPU, ini wajib dihukum. Nah, menurut kalian teman-teman, gimana tentang ijazah Wapres sekarang? Semangat Bang Hotman, tegakkan keadilan di Indonesia sekarang. Sangat sulit untuk mencari keadilan. Orang jujur, orang amanah di negara 62 dibenci. Kan? Seret KPU era Jokowi dan adili sesuai dengan undang-undang. Nah, selanjutnya Arief Budiman, salah satu biang kerok usut tuntas skandal ijazah Jokowi dan Gibran, sangat culas jahat apabila terbukti di rekayasa. Tegakkan kejujuran, rakyat aja jujur, masa penjabat gak mau jujur, udah dibayar pajak rakyat bos. Mantap Bang Hotman Paris, tegakkan terus keadilan. Nah, selanjutnya orang pintar akan selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri. KPU itu termul. Tangkap Jokowi dan KPU juga kroninya pencat Gibran, makan gaji tapi nipu ijazahnya palsu. Tidak sekolah yang asli, sekolah banyak nganggur, kasihan rakyat Indonesia dibohongi. Jokowi sekeluarga dan kroninya. Pakar-pakar hukum mumpuni mulai terpanggil untuk membuka kebenaran. Bongkar segera skandal ijazah palsu. Jangan membela karena uang, suatu saat pasti diungkap. Mantan kepala KPU ini pembohong jelas melindungi Jokowi. KPU siap-siap kebohongan kalian akan terbongkar dan siap-siap di penjara. Pokoknya rakyat seluruh NKRI ini menurut kebenaran soal kepalsuan selama ini, karena dampaknya luar biasa kepada rakyat. Dibuat menderita, susah cari kerja, susah cari makan gara-gara soal kepalsuan selama ini. Apa selama 2 tahun sebelumnya? Lihat gak foto itu jauh dari wajah Jokowi, pasti KPU makan suap. Dasar KPU termul. Yang pasti selama ini KPU menutupi berkuasa Mas Joko dan ketua KPU takut jabatan hilang. Demi jabatan segala kebusukan kebohongan semua dan halkan atau dihalalkan. Bubarkan KPU karena corong kecurangan pemilu. Periksa ketua KPU yang sudah langsir, jadikan tersangka jika ijazah 2 beranak ini terbukti palsu. Jika asli, tangkap Roy CS biar dia diadili dan ada kepastian hukum biar enggak gaduh terus menerus. Kejar terus Bang Hotman,
Jangan kasih kendor mulut orang KPU pembohong, yang penting dapat uang. Kebohongan merajalela semenjak pemerintah di manusia iblis. Kebanyakan rakyat Indonesia sangat mendukung Hotman Paris supaya bisa membuka tabir mengenai ijazahnya Gibran yang diduga ijazah abal-abal tapi dilindungi oleh KPU. Nah, menurut kita atau tanggapan kita semua, teman-teman, coba like dan komen. Terus atau kemudian, mantap Pak Hotman Paris, tegakkan keadilan, membela kebenaran dan kejujuran. Gibran sudah cacat hukum, tunjukkan ijazahnya. Fufu-fafa harus dimakzulkan. Banyak kepalsuan sama bapak, banyak kecurangan. Adili anak dan bapaknya Gibran harus mundur. Ini KPU bicaranya meragukan, wajib dipertanyaan atau dipertanyakan. Tangkap semua yang terlibat KPU, komisi perampok uang rakyat, seret ke KPU, ke penjara. Orang-orang KPU yang khianat amanah rakyat, mereka akan menanggung dosa jariah dari pemimpin yang dia kolusi memenangkan atau memenagakan suatu paslon. Ketua KPU omong kosong dan jelas-jelas berbohong. Seorang calon presiden hanya diloloskan dengan fotokopi ijazah legalisir, stempel dan tanda tangan. KPU membohong besar, pengkhianat bangsa Indonesia tercinta, orang yang membela kebenaran dan keadilan di negeri Indonesia tercinta ini. Yakin tidak ada verifikasi yang benar, buktinya ada ijazah palsu dan tidak kompatibel dengan persyaratan sekarang. Dan sekarang lagi bergulir dua kasus makhluk yang menggunakan ijazah palsu. KPU diminta pertanggungjawaban atas lolosnya penggunaan ijazah palsu. Nah, jika pengadilan atau mahkamah konstitusi atau tidak mampu mengadili, maka rakyat sudah saatnya menempelkan anfagota KPU era Jokowi. Jawabnya bulat, itu tanda tanya ngibul. Kedugaan KPU sekarang bisa ngeles, tunggu pengadilan akhirat pertanggungjawaban seluruh rakyat Indonesia, bahkan dimulai atau di dunia ini. Ayo Bang Hotman, bantu rakyat untuk kasus ijazah ini biar nggak muter-muter. Betul, biar nggak terlalu muter-muter atau kemana-mana lagi tentang ijazah Pak Jokowi sama Gibran ini. Kepada Bapak Hotman Paris, kejar terus dan adili semua tentang ijazah palsu ini. Harusnya KPU yang meloloskan Gibran ditangkap. KPU rusaknya sejak zaman 2014 dan 2024. Di situ juga ada sosok Arief Budiman atau Budiman. Mafia juga ini si mantan ketua KPU. Ini ketua KPU penjilat, ngeles saat ditanya. Ada juga yang mengatakan, makasih Pak Hotman Paris mewakili gugup. Jawabnya, kenapa kok masih dirahasiakan? Maju terus Pak Hotman Paris. Tangkap JKW, kalau ijazahnya asli kenapa sewa pengacara untuk membela? Kami masyarakat awam setuju kalau ijazah Jokowi harus diusut sampai tuntas. KPU kalau berbohong pecat dan hukum yang berat-berat. Mantap Pak Hotman, seret KPU-nya. Ketua KPU ini yang bikin rekayasa kemenangan JKW pertama presiden. Hancur sehancurnya kezoliman, kebatilan, kebohongan, kejahatannya, penjabatan dan mantan penjabat serta antek-antek pendukungnya. Amin. Baik teman-teman, kita udah lihat video ini atau sebuah cuplikan video tentang Mas Gibran atau wakil presiden. Ya, kita kasih komentar yang baik
tentang sebuah video ini. Ya, sampai sini aja tentang sebuah cuplikan. Terima kasih NKRI harga mati.